Wah, bensin gua tinggal satu. Dan tadi Mobile Indo Station tutup. Ini kita nyari mobile di depan, kalau nggak ada ya terpaksa harus ke Pertamina. Kayaknya beli Pertamax Turbo aja deh biar aman. Ya baik teman-teman, jadi pada video kali ini gue bakal ngebahas dan menjelaskan pertanyaan dari thumbnail ya. Penyakit apa saja yang sering dirasakan di Yamaha R25 teman-teman. Sebenarnya ini bakal gue bahas yang paling sering bukan sering dirasakan, tapi lebih ke bahaya banget gitu kalau misalnya udah ngalamin ini gitu teman-teman. Bentar, ini kita lurus. Jadi untuk yang paling bahaya itu penyakit R25 itu ada di sama kayak adanya si Fiction. Waduh, ATD. Sama kayak adanya yaitu Yamaha Fiction, penyakitnya ada di kiprok teman-teman. Jadi gimana bang penyakitnya? Apa masalah yang ada di kiprok? Nah, kiprok itu biasanya sering overheat. Kalau misalnya ada gangguan di kabel, gangguan di kiprok, motor bisa mogok, gak nyala, kelistrikan bisa acak-acakan, bisa muncul kode berapa ya, lupa gue di YouTube. Oh, 46 kalau nggak salah. Walaupun gue nggak ngalamin semuanya, tapi gue pengen ngejelasin aja, nge-share ke kalian yang punya R25 ataupun yang pengen beli R25. Jadi untuk penyakit di kiprok itu gimana bang? Kira-kira solusinya apa nih? Nah, ya kan. Jadi untuk penyakit di kiprok, kita nggak bisa kapan tahu kiprok itu bakal bermasalah atau enggak, dan perkabelan bakal masalahnya kapan atau enggak itu kita nggak tahu. Tapi kita bisa mensiasati ataupun berusaha untuk mengetahui tanda-tandanya melalui satu spare part yang paling penting yang sebenarnya belum ada di motor Yamaha R25, dan kalian harus masang sendiri teman-teman. Ya maju ah. Oh. Dan kalian itu harus masang sendiri. Spare partnya apa? Spare partnya ini nih. Voltmeter, kalian bisa baca ya tuh. Untuk harganya ya beragam, tapi yang paling mahal tuh berapa ya? Ya pokoknya kalian cukup pilih yang 30.000 sampai 100.000 lah. Ada banyak modelnya, ada yang cuman menampilkan voltase aki, ada yang sekalian jam. Tapi kan kalau untuk jam Yamaha R25 kan udah ada. Paling untuk suhu juga udah ada, kecuali kalau misalnya kita butuh suhu udara ya, itu kalian bisa pasang si yang 3 in 1. Ini ada nih. Untuk harganya itu tadi 30.000 sampai 70 sampai 100.000 lah, atau 150 paling mahal gitu teman-teman. Fungsinya apa nih bang? Kalau misalnya kita pasang voltmeter di motor, ini bukan khusus untuk Yamaha R25 ya. Kalau menurut gua untuk motor-motor modifikasi seperti para modifikator yang udah memasang lampu variasi, ganti kelistrikan, atau ada yang dimodifikasi di bagian kelistrikan, itu kalian wajib sih menurut gua untuk pasang voltmeter ini. Jadi fungsinya kita mengetahui tegangan aki, ya kan? Kayak gini nih, ini lagi 13,4. Jadi stabilnya itu di 14.0. 14.0 maksudnya 14 volt ketika mesin hidup, dan ketika mesin mau dinyalakan itu kira-kira 12,4 sampai 13 volt ya sebelum mesin nyala gitu teman-teman. Jadi kenapa kita harus pasang voltmeter? Itu tadi kiprok R25 kan kadang ya bermasalahnya itu banyak. Ada yang overcharge karena perkabelan, ada yang drop karena perkabelan, ada yang drop mogok karena kiproknya udah usang, mati, dan ada juga yang karena konslet ataupun salah pemasangan, modifikasi dan sebagainya, kiprok itu mengalami overheat. Bahkan sampai ada videonya ya. Gue pernah lihat tuh tips untuk mengatasi overheat. Ini mobile cok, anjir. Bentar gue ngisi bensin dulu.
Kita lanjut lagi nanti. Nah, kita ngisi bensin dulu. Aduh, 50, ah. Iya. Mantap. Punten, hatur nuhun, Bismillahirrahmanirrahim. Gasolin 92. Halo, kuat. Aduh, si A-nya udah masuk. Dan kita lanjut lagi teman-teman. Jadi bahkan sampai ada di YouTube yang gua ngeliat itu kan tutorial untuk mengatasi overheat si kiprok Yamaha R25. Gue pernah lihat pakai kipas komputer anjir. Dan itu mungkin udah parah banget. Ya sebenarnya kalau misalnya dicari tahu mungkin udah harus ganti kiprok ataupun ada perkabelan yang bermasalah. Tapi itu bisa jadi tips juga sih. Dengan memasangkan kipas di kiprok itu bisa sih, bisa bikin adem kiprok ya kan. Seenggaknya bukan bikin adem tapi mengurangi resiko overheat dari kiprok itu tersendiri. Tapi masalahnya apa? Untuk kipas yang itu kan agak plastik ya, semi plastik gitulah atau apa bahannya lupa gua, karena gua jurusan TKJ juga. Jadi untuk pasang yang kayak gitu atau naruh benda-benda plastik di deket kiprok R25 agak membahayakan. Aduh, sakitnya agak membahayakan ya teman-teman, karena takutnya ketika overheat panas banget plastik-plastik itu nempel ke kiprok dan meleleh ataupun bisa menyebabkan terbakar. Karena ada kasusnya Yamaha R25 jok belakangnya itu kebakar. Nah gitu ya. Balik lagi untuk si kegunaan voltase ini, voltmeter, itu kita bisa mengetahui voltase aki, dimana kalau misalnya perkabelan itu bermasalah, ini nggak sesuai ini nih, nggak sesuai angkanya. Kalau misalnya perkabelan ataupun aki di motor kita ataupun kiprok lagi bermasalah, si angka itu nggak di angka 12,5 sampai 14 teman-teman kalau mesin hidup ya. Karena pengalaman pribadi yang pas itu pernah karena perkabelan bermasalah dan mogok, itu tuh si voltase aki motor R25 gua ini mengalami drop ya, dari 13 turun sampai 11, akhirnya nggak nyala, ngeblank semua, nggak bisa hidup. Nah itu permasalahan di perkabelan. Dan permasalahan pengalaman gua yang kedua itu pernah juga overcharge akinya. Ya lu bayangin ya teman-teman, untuk si aki ini kan maksimal itu berapa ya, 14 lah kalau nggak salah ya kan, 14 pengisiannya, yang ini 14 volt maksimal pengisian. Sedangkan ketika pas gua mengalami overcharge di bagian aki karena perkabelan itu sampai 20 volt. Ngeri gak tuh? Dimana resiko aki overcharge itu paling parah bisa meledak ya akinya. Lu bayangin posisi aki ada di bawah otong gua, yaitu di bawah jok pengendara. Kalau misalnya amit-amitnya meledak, aduh,
Masa depan gua hancur, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahaya sekali, jangan sampai ya, amit-amit maksudnya. Ya gitulah, pokoknya ini penting ya teman-teman, penting lah. Ini cuma 30 sampai 100 ribu bisa menyelamatkan kehidupan, masa depan, dan motor kalian juga. Gitu ya. Ya jadi gitu teman-teman untuk masalah si kiprok tadi. Untuk penyakit-penyakit yang lainnya, untuk yang belum recall, kalau misalnya kalian beli Yamaha R25 bekas itu kalian bisa ajukan ke dealer, ataupun kalian bisa ganti spare partnya sendiri sekarang kalau misalnya kalian punya banyak duit. Karena gue agak kurang tahu sih prosedur recall itu gimana, karena gue juga beli ini dan alhamdulillahnya user R25 yang gue pakai sekarang itu dulunya apa ya, pekerja di Yamaha, karyawan Yamaha, pegawai maksudnya. Jadi insya Allah aman lah motor gua, udah recall kayaknya. Jadi gitu aja ya teman-teman. Untuk kekurangan ataupun penyakit lain, karena gua belum alamin, semoga aja enggak, kalian bisa lihat di YouTube ya, referensi, cari-cari bagi kalian yang mau beli Yamaha R25. Jadi pikir-pikir dulu sebelum kalian membeli motor ini. Takutnya udah beli nyesel. Kecuali kalian suka dengan apa ya, desainnya, gak masalah dengan segala keluh kesahnya, itu ya udah, itu tergantung pilihan kalian. Ya untuk selanjutnya teman-teman, ini baru berapa menit ya gue ngevlog. Kayaknya gue bakal ini aja dulu deh, apa, cerita-cerita sambil gue menyampaikan. Jadi akhir-akhir ini gue bakal sering sibuk dikarenakan gue lagi jadi mahasiswa semester akhir, tingkat akhir teman-teman. Dan kemarin-kemarin juga gue udah melakukan apa ya, pengajuan judul. Kan pengajuan judul tuh 3 ya. Alhamdulillahnya dibantu sama doi juga ngajuin judul, akhirnya ngajuin judul bareng. Dan alhamdulillah hari ini tadi banget sebelum gua berangkat ngevlog, judulnya itu info apa sih namanya, info pengajuan judul itu tadi di share. Dan alhamdulillah gua tiga-tiganya bersama doi juga udah di ACC, tinggal melakukan seleksi judul aja ke kampus. Dan nanti ada info pembimbing 1-2 dan sebagainya gitu. Belum lagi gua bakal nyari tempat penelitian juga kan, karena kemarin sempat ditolak juga. Ya gitulah, namanya juga kita mau meneliti suatu perusahaan, pasti kita meneliti kekurangannya gitu. Jadi wajar kalau misalnya perusahaan konsumen atau pelayanan konsumen itu seperti perusahaan swasta, pasti kalau misalnya lagi ada apa-apa di dalamnya itu nolak gak apa-apa. Kecuali kalau misalnya perusahaan ataupun instansi pelayanan publik, itu kan pemerintah, nah itu patut dipertanyakan kalau misalnya ditolak gitu ya teman-teman. Jadi selanjutnya gue kayaknya bakal sibuk banget. Semoga vlog-vlog Yamaha R25 ataupun tentang motor ataupun tentang apapun itu yang ada di YouTube gue bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk yang nonton, dan khususnya buat gue sendiri sih. Karena balik lagi, gue selalu ngingetin bahwa manusia yang baik itu, manusia yang mulia itu, manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lain gitu. Wah, ini jalannya udah ekstrim nih. Jadi gitu aja ya teman-teman. Buat teman-teman sekalian, jangan lupa klik like jika kalian suka dengan video ini, dan dislike jika kalian gak suka. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Salam dari gua, Widi DHD, pamit undur diri. Jangan lupa untuk klik subscribe buat ngedukung channel gua biar bisa berkembang dan upgrade terus lah, dan update terus juga mengenai permotoran, entah itu R25, Ninja dan sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Ya mungkin gitu aja ya teman-teman. Jangan lupa untuk klik share juga ke teman-teman kalian ataupun saudara dan keluarga kalau misalnya kalian ngerasa video ini bermanfaat. Kaget gua anjir, di kanan ada mobil. Nah itu ya contoh dari blind spot, jadi kalian harus hati-hati.
Kalau misalnya mau nyalip jangan di blind spot. Nah ini bisa nih. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Ya, thank you. Wah, hati-hati nih kalau misalnya ada pasir kalau di jalan umum. Sekali lagi thanks and God bless you. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye and see you on the next video. Oh iya, terakhir doain juga ya gua, semoga skripsiannya lancar ya Allah. Dan terima kasih banyak buat yang udah ngedoain gua. Semoga kalian sukses selalu dan dimudahkan segala rezekinya. Amin ya robbal alamin. Wish, innalillah. Ya ampun. Aduh, Pak. Ya Allah. Kadang kalau kayak gitu kasihan sama drivernya. Ya, semoga diberikan yang terbaik ya teman-teman. Diberikan solusi dan semoga drivernya nggak terlalu disalahin lah gitu. Kalau misalnya emang nggak salah, karena emang kondisi jalan yang kayak gini nih teman-teman,